Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada tema kita, perempuan dalam rencana Elohim. Ya, ini sudah yang keempat dan kita akan berbicara mengenai Rahab, Rut dan Sipora. Ini 3 perempuan yang bukan bangsa Israel ya. Jadi kita pilih dulu yang bukan bangsa Israel ini ya. Kita ulangi dulu sebentar bahwa perempuan itu dirancang atau direncanakan sebagai penolong, ya, sepadan. Sepadan itu di sini pengertiannya neged itu in front of, artinya di depan, dan opposite, berlawanan. Karena begini, kita tahu ketika Adam dibentuk dari debu tanah, ada nafas hidup, nefes istilah Ibrani itu jamak, artinya jadi roh dan jiwa. Manusia itu jadi roh, jiwa, tubuh. Tapi di dalam Adam itu ada sisi feminin, ada sisi maskulin. Chamber atau sela istilah Ibrani itu yang diambil Tuhan itu bukan tulang rusuk jasmani, tapi itu sisi feminin atau chamber, ruang feminin itu diambil. Kalau perempuan itu dalam bahasa Inggris woman. Womb itu artinya rahim. Jadi manusia rahim itu yang diambil, ya. Sementara jadi maskulinnya tinggal. Disitulah Adam menjadi, ini Hawa ini yang dibentuk ini menjadi penolong, artinya melengkapi, artinya ya lawan jenisnya ya. Makanya dibilang penolong di depan, itu pengertiannya begitu. Jadi tidak direncanakan bahwa Adam berkuasa atau apa ya istilahnya, Hawa harus menundukkan diri dalam arti seperti disiplin Tuhan ketika terjadi pelanggaran, bukan begitu. Karena Adam dan Hawa diciptakan memang saling melengkapi. Hawa melengkapi, khususnya begitu, menolong. Tapi mereka berdua bersama-sama dengan anak cucu berkuasa, ya, have dominion, berkuasa atas segala sesuatu. Tapi ketika kejatuhan terjadi, pelanggaran ya, maka salah satu disiplin selain perempuan itu sulit melahirkan, tapi dia jadi di bawah otoritas suaminya. Ya, itu terjemahannya kita sudah tahu itu apa, desire itu yang diterjemahkan dari istilah apa Ibrani tesukah, itu dikatakan di Kejadian 3:16 itu, engkau akan birahi kepada suamimu, saudara, itu engkau akan berkeinginan kuat atas suamimu. Maksudnya apa? Ayat berikutnya menjelaskan keinginan kuatnya itu apa. Bukan keinginan seksual, bukan begitu. Karena birahi itu istilahnya kayak kesana arahnya, jadi konotasi. Nah itu. Jadi kau akan punya keinginan kuat, tapi dan ya suamimu akan berkuasa atasmu. Artinya dari perempuan itu ada suatu, ini bentuk disiplin Tuhan ya. Ada suatu penolakan lah, atau suatu keinginan yang kuat untuk tidak di bawah suaminya. Karena sebenarnya memang mungkin juga karena memang tidak dirancang seperti itu. Dia ada suatu keinginan kuat untuk jangan suaminya menguasai dia. Dan bahkan kalau mungkin ya dia yang mengatur semuanya gitu, kayaknya gitu ya. Sehingga sampai ada istilah-istilah suami-suami takut istri ya, istilah DKI, dibawa ke tiap istri dan sebagainya, karena keinginan itu ya. Tapi seorang perempuan yang mau menjadi penolong yang sepadan, dia harus menerima disiplin Tuhan itu dalam arti menundukkan diri. Karena perempuan yang takut akan Tuhan, yang beribadah, dia dengan rela hati ya untuk menundukkan diri kepada suaminya agar agar bisa menjadi penolong yang baik. Penolongnya sepadan. Kalau enggak ya bagaimana? Enggak jadi penolong, jadi pemimpin dong kalau begitu ya. Nah, kita akan lihat
bagaimana Rahab, Rut, dan Zipora menjadi penolong. Dan selalu nanti kita akan melihat itulah rancangan Tuhan. Jadi siapa yang menjadi penolong bagi suaminya dalam arti yang sepadan itu ya. Dalam arti yang menundukkan diri seperti itu. Kita udah lihat Sarah itu bagaimana. Ya itu dia berarti menggenapi apa panggilannya. Ya. Jadi perempuan jangan dinilai kepintarannya ya, kepemimpinannya apalagi. Jangan dulu itu bukan itu perannya. Ya. Jadi dia dinilai bagaimana dia berfungsi sebagai penolong yang sepadan atau tidak. Di situ dia apanya ya. Nilainya seorang perempuan itu di situ. Menolong dalam arti untuk memperluas diri ya, suaminya perlu memperluas diri, memperanakan anak-anak lewat istrinya si satu, dan kedua nanti biasanya suami itu kan ya pelayan Tuhan atau apapun dia ada tugas spesial. Nah itu di situ perempuan atau istri menjadi penolongnya. Nah, mari kita melihat dulu Rahab langsunglah ya. Rahab ini seorang yang ditulis dalam Ibrani pasal 11 itu bukan dianggap ya. Memang dia itu pahlawan iman. Salah satu perempuan yang bukan bangsa Israel ya. Ini nanti kita akan lihat dahsyat juga ini kalau ketika saya pelajari Rahab ini ya luar biasa juga dia ini ya. Dia dikatakan, mari kita baca dulu Ibrani pasal 11 ayat 31. Saya baca ini pakai ILT aja. Dengan iman Rahab si pelacur tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak percaya. Karena dia telah menyambut para pengintai itu dengan damai. Ini sini Rahab itu bukan hanya imannya yang dinilai, nanti kita lihat kenapa dia beriman. Tapi dinilai juga tindakannya, perbuatannya yang menyambut para pengintai itu dengan damai. Ya, jadi kalau kita baca nanti ceritanya ya tentang Rahab ini, itu tentang ceritanya jatuhnya Jericho. Jadi waktu itu Joshua kirim 2 pengintai untuk mengintai Jericho ini ya. Kita tahu tuh ceritanya. Dan 2 pengintai ini, pengintai muda ini dia tinggal ya masuk ke rumah Rahab pelacur. Jadi memang agak kontradiksi ini lah, Rahab pelacur tapi dia beriman nih. Jadi nginaplah mereka di situ. Dan kemudian Raja Jericho kirim orang ini, ada ya setelah dilaporkan ya, ada orang mengintai begini-begini mau ditangkap. Nah disitulah si Rahab menyembunyikan kedua pengintai muda itu. Ya dia taruh di atas soto, tutup jerami apa sebagainya. Pokoknya selamatlah ceritanya. Terus 2 pengintai ini terus Rahab bilang begini, ini ada satu kalimat yang ya Rahab ini kenapa beriman, dia dengar-dengaran perbuatan Yahweh itu. Jadi coba baca dulu ya. Yosua 6 ayat 23. Saya baca. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, semua saudara-saudaranya. Oh ini jangan terlalu panjang, kita baca dari sini ya. Kita baca aja dari sini nih ya. Lebih pendek dulu ya, supaya langsung aja ini. Di sini jatuhnya Jericho ini ya. Oh di mana dia? Cerita bagaimana Rahab itu berbuat, menjelaskan dia bahwa ini dia ya, tunggu dulu. Oh, bukan di situ, ya di sini ya, pasal 2, Joshua pasal 2, sorry. Jadi Joshua pasal 2 disinilah Rahab itu bilang, aku tahu, ayat 9 ya, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Nah, dari mana dia tahu si Rahab ini? Ayat 10. Sebab kami mendengar, nah dia pasang telinganya, bahwa perbuatan Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. 1 ya.
Kedua, engkau telah hantam semua dua raja orang Amori, yaitu Sihon dan Og. Dia dengar itu ya. Ketika kami mendengar itu, jadi dia dengaran begitu, baru dia sambil kesimpulan. Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Jadi si Rahab ini karena dia dengaran perbuatan Yahweh dalam membawa Israel itu ya, dari Mesir, dari padang gurun, dia dengar lagi bagaimana menghantam dua raja Amori ya. Nah, Rahab terus beriman, dia tahu ya bahwa Yahweh itu Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini imannya si Rahab. Ya, dia beriman akan Yahweh itu sepanjang dia imannya seperti yang dia dengar itu dari perbuatan Yahweh itu. Dan karenanya dia bertindak ya, untuk menyelamatkan nyawanya juga dan nyawa keluarganya, kaumnya semua. Dia menyembunyikan itu, dua pengintai itu ya. Nah, ceritanya nggak sampai di sini ya. Selesai ceritanya itu, Joshua menghantam itu Jeriko habis semuanya lah ya, tinggal Rahab aja, ibunya, ibunya, ayahnya, semuanya keturunan apanya lah ya, saudara laki-laki semuanya, kaumnya itu. Kemudian disuruh tinggal lah Rahab itu dan seluruhnya itu di luar perkemahan. Dikatakan di sini di luar tinggal, Joshua namanya 23 itu dibilang Rahab, lalu masuklah kedua pengintai itu muda itu membawa keluar Rahab dan ayah ibunya dan saudara-saudaranya, dibawanya tempat kepadanya tempat, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Jadi Rahab tetap tidak diterima ditinggal bersama-sama dengan bangsa Israel karena memang dia bukan bangsa Israel kan. Nah, kemudian kalau kita melihat di Matius itu, ya, Abraham itu dan dari keturunan Yehuda itu terus begitu. Ada seorang yang namanya Salmon. Ya, kalau kita lihat di situ Salmon menikahi Rahab. Ya. Dia melahirkan anak yang namanya Boas. Ya, yang kemudian Boas ini juga mengambil Rut yang menghasilkan memperanakan Obed. Obed itu punya anak Isai. Isai itu yang punya anak Raja Daud. Jadi kalau ditarik dia mundur itu moyangnya Daud itu ada dua perempuan asing di situ. Yang pertama Rut, nanti kita akan bicarakan ini. Yang kedua Rahab. Ya. Ini bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Perempuan asing, bahkan katakanlah Rahab itu ya memang pelacur dia. Ya. Udah kalau dipikir-pikir mah ya nggak mungkin lagi lah. Ini orang punya masa depan ya. Tahu dia menjadi moyangnya Daud, Raja Daud kan, bahkan namanya ditulis di dalam Alkitab dan semua orang tahu namanya Rahab. Ini karena imannya dia menjadi penolong bagi Boas, khususnya Boas. Dia menjadi penolong bagi Salmon untuk memperanakan Boas. Jadi dia nggak hanya menolong keluarganya, ibunya, ayahnya ditolong juga itu, nyawanya selamat, saudara laki-laki apa semua kaumnya lah. Kemudian berikut ada lagi yang lebih dahsyat ini sebenarnya ini. Ya, dia menolong Salmon memperanakan Boas. Dari situ garis keturunan Yesus itu turunnya dari situ. Dahsyat itu ya. Ini semuanya karena imannya itu. Kenapa dia beriman? Ya karena dia dengar-dengaran perbuatan Yahweh itu. Dahsyat sekali ini ya. Kalau kita cukup saja ya menjelaskan ya perbuatan si Rahab ini ya. Ada banyak perempuan-perempuan juga yang tidak berfungsi sebagai penolong. Tapi ini si yang sebenarnya perempuan ini kalau kelihatannya oh ya dia sepertinya orang baik-baik, sekolahnya baik, kamarnya baik, tapi enggak. Kalau tidak ada iman kayak Rahab ini ya Anda bisa jadi penolong juga ya. Kemudian Rut, termasuk langsung yang kedua ini ya. Ini Rut juga kita tahu
orang Moab ini ya. Coba dulu kita, nggak usah dia, tentu kita nggak baca ya ceritanya tuh setelah hakim-hakim. Ada di sini kelaparan itu setelah zaman hakim-hakim ya, Rut. Jadi setelah zaman Rahab, ini masuk lagi nih zaman Rut ini ya. Ini ceritanya ya waktu itu ada kelaparan ya. Ini apa ini di tanah Yehuda, ada seorang yang namanya Elimelek, punya istrinya Naomi, anaknya Mahlon dan Kilion, 2 anak laki-laki. Kemudian ini keluarga cukup berada lah ya di Yehuda, di Efrata ya. Kemudian karena ada kelaparan, Tuhan membentuk, biasa dari zaman hakim-hakim begitu, itu zaman di mana Israel merosot sekali ya. Zaman Yosua itulah zaman keemasan lah boleh dibilang, karena dikatakan dalam Yosua itu pasal 24 kalau nggak salah, dibilang dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Itu di zaman Yosua. Tapi zaman hakim-hakim langsung naik turun ke Israel. Kalau datang, dia kadang-kadang kain campur ya, menyembah berhala. Kemudian datang hakim, dia dibebaskan Israel, tapi hakimnya mati, menyembah berhala lagi gitu. Terus naik turun. Nah inilah satu zaman di mana Elimelek dia hidup ya. Ketika itu undisiplin, dia kelaparan terjadi di tanah Yehuda itu ya. Keluarlah si Elimelek, bawa istrinya, anaknya itu ke tanah Moab ya. Karena Rut itu perempuan Moab itu. Kemudian menikahlah si Mahlon Kilion ini. Ini sebenarnya Elimelek sudah melakukan langkah yang salah. Dia sudah mengutamakan roti lah, katakan begitu. Kalau orang Israel kan sudah ada perintah ya. Jelas orang Israel harus diam di tanah perjanjian supaya diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan dia memberikan tanah, dan di situ dia akan menjadi raja bagi umatnya. Jadi siapa yang keluar, ya berarti sebenarnya secara tidak langsung menolak Tuhan sebagai raja yang mau mengatur hidupnya. Daud pernah juga bikin begitu. Dia keluar waktu dikejar-kejar Saul, akhirnya dia ada krisis Siklak gitu ya. Makanya di Mazmur 37 Daud nulis, diamlah di negeri, berlakulah setia. Artinya kalaupun susah pun apapun di negeri, berlaku setia di situ ya. Jangan keluar dari pengaturan Tuhan, jangan keluar dari pemerintahan Tuhan, kira-kira begitu ya. Nah ini si Elimelek keluar. Setelah dia keluar ya, sebenarnya kesalahan Mahlon dan Kilion itu kawin dengan Rut dan satu lagi Orpa ya. Tapi ya akibat kesalahan itu Elimelek mati, Mahlon mati, Kilion mati, tinggallah si Naomi dengan 2 menantunya, Rut dan Orpa. Kemudian setelah 10 tahun si Naomi dengar, oh ini sudah ada roti. Ini si Naomi karena dia sebagai penolong ya terpengaruh juga dengan nilai-nilainya si Elimelek. Nilai-nilai roti saya menyebutnya, karena selalu mengutamakan itu roti yang jasmani itu. Bukan yang nggak perlu jasmani, tapi nggak boleh diutamakan. Firman Tuhan tegas, carilah dahulu. Bukan nggak boleh cari roti untuk makan, cari dahulu ya kerajaan sorga itu dulu, yang spiritual dulu. Kerajaan sorga dalam batin ya. Jangan juga ngebayangin kalau kerajaan sorga itu pelayanan lahiriah yang tampil di mimbar, enggak itu. Belum tentu itu cari kerajaan sorga yang khotbah juga belum tentu. Kalau khotbahnya ujung-ujungnya UUD gitu gimana? Ujung-ujungnya duit, tapi di mimbar dia. Atau ya udahlah ya, pokoknya udah tahu lah. Jadi karena tegas firman Tuhan, cari dahulu kerajaan ini Naomi ngikutin suaminya ya, di mana ada roti ya di situ dia datanglah setelah 10 tahun ini. Waktu dia mau pulang, dia bilang sama kedua mantunya nih, Naomi ini, udahlah kamu pulang aja kepada bangsamu, kepada ilah-ilahmu. Aku sudah nggak mungkin lagi aku punya anak selain udahlah, jadi nggak ada harapan. Tapi si Rut berkeras. Nggak bisa katanya. Allahmu lah Allahku, kata si Rut. Bangsamu lah bangsaku. Ini sesuai dengan yang kalau kita baca Mazmur 45 ayat 10 itu, seorang
penolong yang bagus itu yang melupakan bangsanya dengan segala ilah-ilahnya, dia masuk ke dalam bangsa suaminya itu. Ya. Jadi dia penolong yang bagus. Ini Sirut begitu. Dia tinggal itu semua, walaupun itu resikonya besar itu, kebusan Sirut itu. Dia sebagai janda bangsa asing, besar kemungkinan nggak ada lagi lah orang Israel mau sama dia. Dia akan sulit cari kerja. Ya, karena strata sosial Israel pada zaman itu kalau bangsa-bangsa lain udah di bawah mirip-mirip itu, udah mirip dengan anjing gitu. Yesus juga kan bilang itu waktu ada perempuan Siro-Fenisia minta tolong karena anaknya kerasukan, tolonglah ya. Tuhan Yesus bilang enggak layak itu roti yang untuk anak-anak itu orang Israel, untuk anak-anak untuk anak-anak dikasih ke anjing. Untung perempuan itu nggak tersinggung, dia bilang ya anjing juga makan itu dari remah-remah yang jatuh dari meja tuan, meja anak-anak itu, meja tuannya. Jadi strata sosial itu imam besar, imam-imam atau ada Lewi, ada terus saudagar itu. Yang keenam, yang ketujuh itu baru para pemungut cukai, pelacur. Di bawahnya itu anjing, bawahnya itu, itulah dia orang kafir itu bagi orang Israel ya. Jadi Sirut ini repot sekali posisinya, tapi dia tegas. Bangsamu lah bangsaku, Yahweh Elohimmu adalah Elohimku. Dia bernaung tegas di dalam naungan sayapnya Elohim itu, Elohimnya Israel. Dan akibatnya upahnya dahsyat. Ya, ada di sana ada apa hukum penebusan. Kalau ada satu keluarga gagal, nggak punya anak laki-laki, nggak punya keturunan, ya nanti kerabatnya ambil semuanya, ditebus, dibeli semua. Karena Naomi sudah terlalu tua, ya bawahnya yang diambil itu termasuk ya dinikahi, nanti punya anaknya itu dihitung punya Elimelek, ya. Jadi Elimelek nggak putus. Ya. Nah, inilah si penolong ini Boas ya. Tapi si Rut itu, kenapa dia bisa begitu? Ya itu karena tindakan dia itu, tindakan imannya yang mengutamakan Tuhan. Dia akhirnya menjadi penolong bagi Elimelek. Ya memang dia menolong bagi Boas juga. Tapi dia penolong bagi Elimelek sehingga Elimelek punya anak, diperhitungkan lah ya. Itu namanya hukum penebusan. Diperhitungkan anaknya itu si Obed. Itu anak keturunan dari Naomi, dari itu keturunannya dari situ. Ya. Menjadi penolong itu dahsyat itu. Penolong itu ya ternyata pakai syarat juga ya untuk penolong yang baik, yang sepadan itu. Nanti kita lihat ambil kesimpulannya. Nanti Zipora besok aja lah ya. Kita sambung besok Zipora ya. Ini dulu langsung kita ambil kesimpulan lah. Kesimpulannya penolong yang sepadan itu yang artinya yang baik lah ya. Itu memang mesti ada iman. Itu satu. Yang kedua prioritasnya juga mesti jelas. Nah kalau umumnya ya, ini umumnya perempuan itu ya istri lah ya. Umumnya tuh susah kalau dibilang ayo kita hidup dengan iman gitu. Karena rasa amannya umumnya ya perempuan itu ya ada lah rumah, ada pemasukan yang pasti lah. Kalau laki-laki suami kadang-kadang bisa aja hamba Tuhan ya ayo kita hidup dengan iman. Tapi kalau perempuan ya istri ya tuh gimana iman ya. Tapi ini si Rut dia luar biasa. Dia nggak pedulikan rotinya, yang penting dia bersandar kepada Tuhan. Nah ini dia. Jadi penolong yang baik itu artinya penolong yang ya imannya mantap, prioritasnya juga bagus. Ya, itulah dulu kesimpulan kita lah ya mengenai perempuan dalam rencana Elohim ya. Jadi sekali lagi, kalau kita tarik dulu semuanya perempuan penolong yang baik itu yang sepadan itu. Bukan dulu penampilan ya, karena ini dilihat di Amsal 31 ayat 30. Ya, itu dibilang di sana ya bukan penampilan ya. Walaupun barangkali anak muda ya nggak bisa menerima begini saja ya. Ini di Amsal, coba dulu kita baca dulu sebentar ini ayat Amsal apa? Sebagai penutup ya satu ayat ini. Amsal
31 ayat 30 ya. Di sini dikatakan begini, sebagai penutup ini 31-30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Inilah dia penolong yang baik itu. Bukan soal penampilannya dulu, sekolahnya atau apa semuanya. Bukan nggak perlu itu ya, tapi itu yang nomor-nomor berikut lah. Nomor 1 tapi istri yang takut akan Tuhan dibilang. Kalau di sini beriman prioritas yang benar. Oke, ini penolong yang keempat. Nanti kita akan sambung besok mengenai Zipora dan beberapa tokoh lagi. Nanti bahkan perempuan-perempuan yang di perjanjian baru itu yang nolong ministry Yesus itu ya. Puji Tuhan, haleluya, amin.